semuanya, balik lagi di Tatsuma bareng Rahma. Dan seperti biasa kita masih membahas seputaran gadget ya. Dan kali ini Rahma bakal ngajak kalian semua untuk mereview salah satu iPhone yang sudah Rahma unboxing beberapa hari lalu, yaitu iPhone XR nih. Nah, jadi kali ini Rahma bakalan kasih tahu kalian beberapa hal terkait iPhone XR ini setelah Rahma pakai beberapa hari. Pastinya penasaran kan? Langsung aja ya. Nah, yang pertama terkait desainnya nih. Jadi desain si iPhone XR ini emang cukup stylish dan masih khas banget gaya dari produk Apple-nya ya. Namun si iPhone XR ini belum mengusung gaya seperti iPhone 11 ataupun iPhone 12 yang logo Apple-nya tuh ada di tengah-tengah. Kan dia ada logo Apple gitu di tengah, tapi iPhone XR masih di atas nih logonya. Tapi nggak apa-apa ya, harap maklum karena iPhone XR ini rilis di tahun 2018, jadi lebih duluan daripada iPhone 11 maupun di iPhone 12. Dan iPhone XR ini mengusung desain dengan satu kamera. Jadi kalau misalkan orang ngeliat yang nggak terlalu merhatiin, bisa aja ini tuh dikira iPhone 7 atau iPhone 8 ya. Cuman yang bikin beda si flash tone-nya ini aja, yang iPhone 7 dan iPhone 8 flash tone-nya di sebelah, dan iPhone XR ini flash tone-nya ada di bawah. Nah, seperti biasa iPhone XR ini sendiri depan belakangnya udah kaca, depan belakang udah kaca, dan di sebelahnya ini ada aluminium. Jadi emang gimana ya, menurut aku desainnya stylish banget dan kece. Jadi buat mirror selfie kayak gitu kan, ini tuh cocok banget sih. Cuman menurut aku bezel dari si iPhone XR ini sendiri masih cukup besar ya. Jadi bisa dilihat kayak cukup lebar gitu loh. Nggak kayak saudara-saudaranya yang lain yang udah lumayan tipis, tapi ini masih lumayan tebal. Tapi masih oke ya, untuk harga yang sekarang di tahun 2021 udah terjangkau banget. Ini oke sih menurut aku. Dan ini tuh bodinya licin banget. Body si iPhone XR-nya ini licin, jadi buat touch lover semuanya yang mau bungkus si iPhone XR atau udah punya iPhone XR, aku saranin banget untuk beli case. Dan case-nya tuh yang emang tebel gitu, yang aman, karena depan belakang kaca, kasihan juga kan harus ganti ini, pasti lumayan mahal. Nih, jadi kalau aku pegang tuh dia tuh kayak gitu. Jadi licin banget. Berasa licin banget sih. Oke, jadi yang kedua yang aku mau kasih tahu ke kalian yaitu terkait layar atau display dari si iPhone XR ini. Untuk si iPhone XR ini masih menggunakan layar HD yang bukan kelebihan ataupun kekurangan dari iPhone XR ini, tapi tentu ini tuh berpengaruh sama warnanya yang kurang vibrant. Sedangkan kalau dibandingin sama Android lain yang setara harganya dengan iPhone XR ini sudah memakai panel AMOLED sih biasanya. Untuk layarnya sendiri ini 6,1 inci. Dipegang masih oke-oke aja sih ya. Cuman untuk aku pribadi yang tangannya cukup mini. Jadi kalau aku pegang satu, itu berasa penuh banget tangannya. Tapi masih fine-fine aja. Tapi kalau dipakai buat main game dan posisinya kayak gini, ini pas banget sih menurut aku. Karena dia untuk handling gamenya tuh lebih gampang. Kayak main Mobile Legends atau PUBG itu lebih gampang handling gamenya. Karena kelihatan luas gitu displaynya dan puas gitu mata yang lihat, nggak sempit kelihatannya. Oke, yang ketiga aku mau kasih tahu ke kalian yaitu terkait performanya nih. Jadi performanya si iPhone XR ini emang oke banget dan dia banyak dapat julukan sebagai iPhone gaming. Kenapa iPhone gaming? Karena aku udah coba juga untuk buat main PUBG di iPhone XR ini dengan settingan HDR Ultra, dia masih oke-oke banget, nggak ada frame drop sama sekali. Jadi cocok banget buat touch lover semuanya yang cinta banget sama iPhone tapi suka main game dan nggak mau pindah ke Android. iPhone XR ini jawabannya. Tapi emang masih ada konsekuensinya ya. Jadi kalau dipakai main game lama itu baterainya lebih boros dan juga HP-nya lumayan panas. Dan sejauh ini juga aku pakai untuk multitasking, buka banyak aplikasi, dan main PUBG juga di settingan tertinggi sambil screen recording. Itu nggak ada nge-lag ataupun frame drop sama sekali, jadi aman banget. Didukung dengan chip A12 Bionic, jadi main game aja udah oke gitu loh. Apalagi untuk pemakaian sehari-hari, aku berasa smooth banget sih untuk penggunaannya. Nah, kemudian yang keempat yang aku harus kasih tahu nih ke kalian yaitu terkait iOS-nya sendiri. Jadi iPhone XR ini updatable banget hingga iOS terbaru 14.7.1 dan ini udah
terupdate aku pakai di 14.7.1 ya. Bisa kelihatan nggak sih di kamera? Oke, ya udah sih kalau nggak. Nah, jadi menurut ritmenya sendiri kalau kita ikutin si Apple, biasanya si satu iPhone itu dia mendapat dukungan 5 tahun semenjak perkenalan pertamanya. Jadi si iPhone XR rilis tahun 2018, kurang lebih untuk 5 tahun ke depan itu masih oke banget untuk dipakai dan masih dapat dukungan iOS dari Apple sendiri. Kurang lebih dipakai 2-3 tahun ke depan masih aman banget ya. Jadi dibandingkan Android yang rata-rata cuma 2 tahun aja, si iPhone ini masa relevansinya lebih lama. Ini yang menjadi salah satu daya tarik untuk si iPhone ini sendiri. Jadi untuk 2-3 tahun ke depan masih aman banget untuk bawa si iPhone XR ini. Nah, yang kelima yang harus aku kasih tahu ke kalian ini terkait kameranya sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui, iPhone XR ini punya satu kamera belakang yaitu 12 megapiksel dengan f1.8 dilengkapi dengan quad LED tone flash dan juga OIS nih. Dan kamera depan 7 megapiksel f2.2. Tapi dari iPhone XR ini karena dia punya satu kamera belakang aja, jadi ada beberapa fitur yang terbatas di iPhone XR ini. Yang pertama, dia nggak ada ultra wide seperti iPhone XS dan XS ke atas, saudara-saudaranya yang lain, dan dia juga nggak ada fitur ultra wide-nya. Jadi dia kamera belakangnya cukup wide, cuman dia kalau dibandingin sama iPhone XS dan XS yang lainnya yang ada di atas XR ini, ada lagi fitur ultra wide-nya, dan dia nggak ada ultra wide kali ini. Untuk fitur potret sendiri di iPhone XR ini, iPhone XR cuman ngandelin kamera utama, tapi nilai depth of field-nya itu bisa diatur kebesarannya. Dan untuk si iPhone XR ini sendiri, untuk fitur potretnya tuh menjadi top notch ya dari si iPhone-nya ini. Cuman dia masih pakai satu kamera utama, tapi hasilnya oke sih, karena dia tuh separasi antara objek dan juga background-nya tuh rapi dan juga detail, dan dynamic range-nya juga oke banget. Jadi nggak kecewa-kecewa banget sih ya. Nah, untuk hasil foto lainnya pada cahaya yang cukup terang, hasil yang ditampilkan itu warnanya natural dan dynamic range-nya juga oke. Dan pada saat digunakan untuk foto ke arah matahari langsung, hasil objek yang ditampilkan juga masih jelas dan sekitarnya dan nggak terlalu gelap nih. Dan untuk foto hasil low light dan juga selfie-nya menurut aku masih kurang ya. Karena untuk selfie-nya tuh kayak ngezoom gitu kamera depannya, deket. Jadi muka aku kelihatannya lebar gitu. Muka aku kelihatan lebar, dan untuk hasil low light-nya sendiri karena tidak ada night mode, jadi dia cenderung masih kurang terang dan ada noise-nya juga. Jadi kalian bisa nilai juga hasilnya di harga 7 jutaan ini kamera depannya kayak gimana. Jadi yang keenam yang harus aku kasih tahu ke kalian ini adalah terkait video dari si iPhone XR ini. Nah, untuk iPhone XR ini didukung dengan fitur OIS dan perekaman Full HD 30 fps dan juga 60 fps pada resolusi 4K. Dan berikut adalah hasil dari si video iPhone XR ini. Check this out. Ini hasil kamera depan dari iPhone XR-nya. Untuk hasil videonya, si iPhone XR ini kurang lebar ya, terutama untuk kamera depannya sendiri, dan iPhone XR juga untuk video kamera depannya itu kurang stabil, tapi untuk overall bagus sih ya, karena warnanya masih natural dengan harga segitu. Jadi ini untuk hasil kamera belakang iPhone XR-nya yang 4K. Jadi ini hasil untuk kamera depan XR-nya. Oke, ini hasil untuk kamera depan iPhone XR-nya. Aku pakai jalan-jalan juga. Aku mau coba loncat-loncat. Oh iya, dia loncat juga sih.
Dan yang ketujuh adalah terkait speaker si iPhone XR ini. Untuk iPhone XR ini dibekali dengan dual speaker di sisi bawah dan di sisi atas. Jadi untuk gaming experience-nya menurut aku oke banget karena aku ngerasa kayak ngikutin suaranya gitu. Dan ini full ngebass, jadi di telinga tuh enak banget dengerinnya. Dan untuk YouTubean atau dengerin musik, dengerin video juga, ini menurut aku bisa jadi andalan si iPhone XR ini. Nah, yang ke-8 yang mau aku kasih tahu ini adalah terkait baterai si iPhone XR ini. Dengan baterai yang menurut aku hemat ya, karena ini juga pengaruh dari resolusinya yang cuma HD 720 pixel, jadi nggak terlalu boros juga. Dan ini termasuk iPhone yang hemat setelah iPhone 12. Si iPhone 12 itu juga hemat banget, dan untuk penggunaannya 7-8 jam masih oke banget, tapi untuk aktivitas yang ringan nih, kayak scroll TikTok, buka sosial media, dan mungkin YouTubean masih aman kok. Aku pakai YouTubean juga masih aman seharian, tapi kalau main game ini cuma bertahan 4-5 jam. Apalagi kalau main gamenya tuh pakai data, ini bakalan lebih boros lagi. Dan untuk chargingnya sendiri, karena pada saat pembelian tidak disertakan adaptor daya, jadi aku pakai adaptor daya dari bawaan iPhone 11 Pro dengan output 6 volt 3 ampere. Ini menghasilkan dari posisi 5% dalam waktu 30 menit dia ngisi sampai 60%. Kalau sejam terisi 85%, dan sampai full butuh waktu sekitar 1,5 jam. Tentunya kalau kalian pakai adapter yang mungkin outputnya itu lebih kecil, tentu pengisiannya tuh lebih lama ya pastinya. Nah, itu tadi sedikit review dari aku terkait si iPhone XR ini yang udah aku pakai sekitar semingguan. Gimana nih menurut tech lovers semua ya? Tertarik nggak buat bungkus si iPhone XR ini? Kalau misalkan tertarik, langsung aja bisa melalui link pembelian di description box kita. Dan thanks for watching, jangan lupa like dan juga subscribe, dan drop komentar kalian di bawah terkait apapun yang tanggapan kalian tentang si iPhone XR ini, dan juga kalian bisa request gadget apa sih yang harus aku bahas di video selanjutnya. Thanks dan bye, have a nice day.